Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelia Marta Karsa Sinaga. Saya akan menyampaikan presentasi tentang perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi atau organizational behavior adalah sebuah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi. 3 faktor penentu perilaku dalam organisasi yaitu 1. Faktor kelompok meliputi komunikasi, kekuasaan dan politik, dinamika kelompok, konflik dan negosiasi, serta kepemimpinan. 2. Faktor individu mencoba menelah determinan-determinan yang menentukan perilaku seorang individu di organisasi, meliputi kepribadian, nilai, sikap, emosi dan mood, serta motivasi. 3. Faktor organisasi meliputi kultur organisasi atau organizational culture, praktik dan kebijakan manajemen sumber daya manusia, dan perubahan organisasi dan manajemen stres. Ini adalah gambar model perilaku keorganisasian. Ada 3, yaitu 1. Organization system level, 2. Group level, 3. Individual level. Perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya. Berarti bahwa seseorang individu dengan lingkungannya menentukan perilaku keduanya secara langsung. Keduanya mempunyai sifat-sifat khusus atau karakteristik tersendiri, dan jika kedua karakteristik ini berinteraksi, maka akan menimbulkan perilaku individu dalam organisasi. Ini adalah gambar model umum perilaku dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi ada 2, yaitu karakteristik individu dan karakteristik organisasi. Karakteristik individu yaitu kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, pengharapan, dan lainnya. Karakteristik organisasi yaitu hierarki, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem kontrol, dan lainnya. Fondasi perilaku individu, sikap, dan kepuasan kerja. Fondasi perilaku individu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seorang individu, terutama perilaku individu di dalam sebuah organisasi, yaitu 1. Karakteristik biografi atau biographical karakteristik adalah karakter-karakter personal yang melekat di diri seorang individu seperti usia, gender, dan status pernikahan. 2. Kemampuan atau ability adalah kapasitas yang dimiliki oleh seorang individu untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, terdiri dari kemampuan intelektual atau IQ dan kemampuan fisik. 3. Pembelajaran atau learning. Perilaku individu tidak muncul secara tiba-tiba. Seorang bayi tidak langsung tahu cara melakukan sesuatu tanpa diajari terlebih dahulu oleh orang tuanya. Oleh sebab itu, pembelajaran menjadi salah satu faktor yang menentukan perilaku seorang individu. Sikap atau attitude. Sikap atau attitude diartikan sebagai pernyataan evaluatif atau penilaian terhadap suatu objek, orang, atau peristiwa. Robbins dan Judd tahun 2009 mengungkapkan ada 3 komponen yang membangun sikap atau attitude, yaitu A. Komponen kognitif. Komponen ini merupakan komponen inti dari sikap yang berupa penjelasan atau kepercayaan tentang suatu hal. B. Komponen afektif. Merupakan komponen sikap yang bersifat emosional atau bagaimana seseorang merasakan sesuatu hal, seperti apakah ia merasa senang atau merasa tidak senang. C.
komponen perilaku, yaitu intensi untuk berperilaku tertentu terhadap seseorang atau suatu hal yang didasarkan pada keyakinan dan perasaan yang dimiliki individu terhadap seseorang atau suatu hal tersebut. 3 komponen sikap tersebut memberikan pemahaman bahwa sikap individu dibentuk oleh kognisi dalam menggunakan rasio yang dikombinasikan dengan kekuatan emosi yang akan mendorong seseorang individu untuk menunjukkan perilaku tertentu. Kepuasan kerja atau job satisfaction. Kepuasan kerja atau job satisfaction diartikan sebagai sikap individu terhadap pekerjaannya. Seseorang yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi akan memiliki sikap yang positif terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja seseorang biasanya diukur dengan menggunakan pendekatan summation score. Pendekatan ini mencoba mengukur kepuasan kerja seorang individu dilihat dari 6 elemen kunci pekerjaan, yaitu pekerjaan saat ini, atasan atau penyelia, teman sekerja, gaji yang diperoleh, kesempatan promosi, dan pekerjaan secara umum. Kepuasan kerja ini, menurut Robbins, memiliki pengaruh dan dampak-dampak terhadap produktivitas, tingkat absensi, dan tingkat turnover. Determinan kepuasan kerja. 1. Lingkungan kerja merupakan faktor yang berkaitan dengan hubungan antara seseorang dengan rekan kerjanya maupun atasannya, baik yang sama maupun yang berbeda dengan jenis pekerjaannya. 2. Atasan atau gaya kepemimpinan. Perilaku atasan juga merupakan determinan utama dari kepuasan kerja. Atasan yang baik berarti mau menghargai pekerjaan bawahannya. Hubungan fungsional mencerminkan sejauh mana atasan membantu karyawannya tersebut. Tingkat kepuasan kerja yang paling besar dengan atasan adalah jika kedua jenis hubungan bersifat positif. 3. Sifat pekerjaan dan aktivitas kerja. Menikmati pekerjaan itu sendiri hampir selalu merupakan segi yang paling berkaitan erat dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi secara keseluruhan. Pekerjaan menarik yang memberikan pelatihan, variasi, kemerdekaan, dan kendali dapat memuaskan sebagian besar individu. Dengan kata lain, seorang individu lebih menyukai pekerjaan yang menantang dan mengembangkan semangat kerja daripada pekerjaan yang dapat diramalkan dan rutin. 4. Benefit. Benefit dalam hal ini adalah manfaat atau keuntungan yang didapat seseorang saat menjadi anggota suatu organisasi, berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Ketika seseorang menganggap bahwa dengan mengikuti organisasi tersebut akan mendatangkan banyak manfaat bagi dirinya, maka kepuasan kerja mereka akan meningkat. Ada beberapa respon yang diberikan oleh individu apabila ia merasakan ketidakpuasan di tempat kerjanya, yaitu 1. Individu memutuskan untuk keluar dari organisasi atau exit. 2. Mencoba memperbaiki keadaan di dalam organisasi atau voice. 3. Secara pasif menunggu perubahan kondisi organisasi atau loyalty. 4. Mengabaikan kondisi yang ada di dalam organisasi atau neglect. Tantangan dan peluang perilaku organisasi. Tantangan dan peluang perilaku organisasi yaitu merespon globalisasi. Merespon globalisasi ada 5, yaitu 1. Peningkatan penugasan ke luar negeri. 2. Bekerja dengan individu-individu dengan kultur yang berbeda. 3. Menanggulangi reaksi anti-kapitalisme. 4. Memantau perpindahan pekerjaan ke negara-negara.
yang mempunyai tenaga kerja berbiaya rendah. 5. Mengatur individu selama perang melawan teror berlangsung. Mengelola keragaman angkatan kerja, yaitu ada 3. Pertama, menerima keragaman. Kedua, perubahan demografi. Yang ketiga, implikasi untuk manajer adalah mengakui dan merespon perbedaan. Meningkatkan kualitas dan produktivitas, yaitu ada 2. Pertama, quality management atau QM. Yang kedua, proses reengineering. Merespon kurangnya tenaga kerja, yaitu ada 3. Pertama, perubahan angkatan kerja. Kedua, kurangnya karyawan terampil. Ketiga, pensiun dini dan karyawan dengan usia tua. Meningkatnya layanan pelanggan, yaitu ada 2. Pertama, peningkatan harapan kualitas layanan. 2. Budaya pelanggan yang responsif. Meningkatkan keahlian personal, memberdayakan orang, menstimulasi inovasi dan perubahan, mengatasi kesementaraan, bekerja dalam organisasi berjaringan, dan membantu karyawan menyeimbangkan konflik kehidupan dan pekerjaan. Demikian akhir presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.